Halo, selamat datang kembali di Ruang Obrol. Masih Halo, bersama Mas Fudo dari OPFCI. yep, Kali ini kita masih di review review kita setiap Senin ya. One Piece Chapter berapa 1000 ini? 1079. 9. 1079. Langsung aja kita ke Apa pertama nih kali Mas? itu cover story ya. Heeh. Ini cover story kemarin itu ternyata udah beres ya Mas ya? Iya. Soalnya kemarin kan kita sempat ngiranya itu belum final, soalnya kan masih Hmm. ada judul chapternya masih volume 33 tulisannya. Sementara biasanya cover story itu di endingnya itu kalau udah final dia ditulis secara jelas kalau episode final. Jadi kita kemarin salah ngira, jadi mungkin Mungkin nanti versi tankobonnya, versi volumenya nanti akan dibenerin. Iya, memang udah nggak konsisten ya. Cuman biasanya kalau kayak gini tuh salah satu yang bakal dibenerin di versi Iya, volumenya. di volumenya nanti. Oke, lanjut pembahasan soal sedikit Iya, membahas si York ini ya. Ini iya tuh yang masih kemarin. eksposisi, jadi cuman 1-2 halaman eksposisi menjelaskan cara Oda menjelaskan menegaskan kalau ini tuh memang York yang merintah para Hmm, para apa namanya? Serafim ya, para Serafim. serafim. Jadi ini tuh sebenarnya penting ya, cuman buat kita yang udah nebak-nebak gitu ya udahlah menemui Yang halaman. ya walaupun ya kayak apa ya, kita itu udah kalau kita udah dikasih tahu, oh ini pelakunya York, kita bisalah yang emang mungkin udah biasa ini bisalah nebak-nebak caranya gimana. Hmm. Cuman nih udah ngasih penegasan buat yang belum ngeh mungkin ya. Bahwa Kalau ini loh, caranya itu kayak gini caranya gitu kayak kan. gini. Kenapa kenapa kok dia nggak nge pas di batu itu pas dibatuin terus sekarang nggak jadi batu lagi ya ternyata emang ada instruksi Nah, khususnya. Nah ada alasannya kan. yang menarik tuh malah bukan yang ininya ya setelah itu ya. Setelah itu sempat dibahas apa? Si Ada York itu ruangan ngasih yang nggak perintah. boleh diserang. Ngasih perintah secara spesifik jangan nyerang ruangan ini. Nah, aku curiganya ada hubungannya sama organoid yang dibahas sama Robin dan Atlas sebelum ini. Itu padahal sekilas lalu banget ya. Iya, cuma soalnya kan di antara semua ciptaan Vegapunk yang Yang dibahas, dapat yang yang dapat dapat posisi sorotan, ini cuman ini doang. Dan yang yang kira-kira lain itu punya relevansi ke cerita ya ini ya, yang kemungkinan punya soalnya relevansi ke cerita. soalnya apa, hasil penelitian Vegapunk yang lain tuh kayak apa ya, punya poin pentingnya masing-masing, cuman ini yang out of nowhere tiba-tiba dibahas gitu. Iya, nggak ada hubungan sama cerita, nggak ada anu, makanya ini kemungkinan tuh hubungannya sama cerita itu nanti, Mhm, yang belum jadi aku belum mikirnya dibuka. bakal bakal ada hubungannya sama yang tidak boleh diserang, tapi soal Mhm, relevansinya kayak gimana ya belum tahu nanti. belum tahu, Nah, Nah selanjutnya seb ya ini aku nggak suka sih ini tapi ya ya okelah. soalnya apa ya, ya ini cuman kayak Oda itu pengen ngasih lihat kita kalau Kurohige itu udah mulai bergerak gitu, nggak Dan cuma bergerak Shanks tapi Kurohige itu udah mulai bergerak kemana-mana, dia dan udah beratnya mulai menjalankan kemana-mana. rencananya. Dia udah, Ah, dia tuh udah, yang off screen tuh perang sama apa namanya, Revolutionary Army yang off screen. Terus ya yang di cover story itu yang nyulik Ding. Terus kemudian Udin yang ya. nyegat Lau. Nah, ini ada Sama lagi yang ini nyerang Kuja juga Mas. oh iya nyerang Kuja, habis itu ini. Yang kita nggak ngerti ini tuh yang pasti ini bukan Kurohige-nya, yang ini bukan Teach, yang ini bukan Teach. Iya, ini kemungkinan sih, kemungkinan besar di anak buahnya yang lain. Soalnya kan Kurohige dan kawan-kawan tuh masih terlalu cepat lah baru lawan Trafalgar Law, masa udah ke sini. Memang secara nggak mungkin sih. Secara timeline itu Terlalu cepat. mustahil. Kalau memang memang bener-bener Teach, ya aku akan kecewa. Yang paling mungkin sih ya minimal adalah Vite yang satu-satunya dari original Kurohige Pirates yang masih belum dikasih lihat kekuatannya Heeh. namanya apa, cuman dia. Jadi Mhm. kemungkinan dia yang bakal minimal satu orang itulah.
Sama siapa nanti kita belum tahu ya. Bisa jadi sama Avalo Pizarro, sama si raksasa itu, San Juan Wolf. Mhm. Perkiraanku sih bakal ada hubungannya. Langsung fokus chapter kita kali ini, Mas. Oke. Shanks versus Kid. Shanks versus Kid ya. Aduh ini tuh Kasian banget gitu ya. campur aduk sih. Kerennya keren. Tapi apa ya, kayak Eustace Kid yang harusnya digadang-gadang setara sama Luffy, bahkan waktu awal muncul dianggap lebih dari Luffy. Kan secara bounty dia di atas Luffy yang pas di Waktu itu di di Sabaudi dulu. Sabaudi ya. Ya ini tuh akan ada banyak alasan yang bisa kita sampaikan kenapa kok Kid itu pasti kalah lah. Tidak mungkin menang. Iya, Cuman tuh caranya kalah yang ya kena one shot itu apa agak ya? gimana gitu Nggak ya. pantas gitu loh. Soalnya Dibandingkan sama Lau Lau yang kemarin itu dapat tuh momen 2 yang chapter ya. keren. 2 chapter Lau itu. Heeh. Ini Ya, tuh setengah walaupun aku chapter anjir. walaupun yang Lau itu aku bisa memaklumi, soalnya secara ini juga Lau itu lebih taktikal daripada Kid yang lebih brutal gitu loh. Iya memang, maksudku nggak apa-apa gitu loh. Cuman kan kayaknya ini kan nggak ada perlawanan sama sekali ya. Heeh. Walaupun Dan kemudian semuanya itu make sense secara narasi cerita. Bagaimana nanti kita jelasin ya. Tapi satu-satu lah. tapi Ya gimana perlakuannya ya, yang cuman gini doang itu ya nggak dikasih kesempatan nggak buat dikasih kesempatan itu bersinar gitu. nggak enak gitu loh. It leave Soalnya the best test sih buat kita. bahkan bahkan di Wano pun dia nggak terlalu bersinar masalahnya. Jadi itu kayak Oda tuh bingung aja mau ngapain dia, mau ngasih Kesannya spotlight ya. kesannya gitu. Ini paralel sama nasib Kapten William Kidd kan, yang memang Mhm. dibilang sebagai salah satu bajak laut yang paling malang di dunia gitu. Iya, katanya gitu. Makanya ya, tapi ya udahlah, it is what it is ya. Ya udah, Heeh. kita kecewa, Ya ya udah nggak apa-apa. walaupun secara narasi masuk akal, tapi ya Secara kan kita narasi masuk akal banget. pengennya gimana gitu kan beda ya. Pengennya lebih dikasih apa ya, dignity lah. Ya biar biar nggak kasihan-kasihan amat Biar gitu. dia tuh going down with bang. Jangan kayak gini tuh Mhm. dipermalukin banget sih. Apalagi anak buahnya langsung menyerah gitu aja ya kan. Heeh. Nah, habis ini kita bahas kenapa kok secara narasi kalahnya Kid Mhm. one shot ini masuk akal. Ayo. Nah, ini kita juga dikasih lihat kalau fleet-nya Shanks, armadanya Shanks itu paling lemah istilahnya. Anjir Bahkan jijik mungkin banget sih, sumpah. bahkan mungkin lebih lemah daripada armadanya Luffy loh. Armadanya Luffy tuh kuat ya, nggak ngaco Nah, kamu. makanya bahkan lebih lemah dari armadanya Luffy yang baru jadi Yonko gitu loh, Mas. Heeh. Apa ya, tapi Karena emang ini tuh menunjukkan ya kalau Shanks itu emang dia tuh kuat. Karena protektor pas banget ya. ya pertama sifatnya emang orang baik. Ini Hmm, menegaskan Red bahwa Shanks itu bukan villain. Mungkin dia antagonis nantinya mungkin, tapi bukan villain. iya secara secara karakter Secara dia adalah karakter orang baik gitu. dia adalah orang baik. Terus yang kedua, memang kalau untuk ngerti seberapa gede peta kekuatan Yonko itu, teman-teman memang harus baca One Piece Ace ya. Ayo Yang novel ya. Alex Media kapan berikutnya. Nah ini tuh disebutin kalau di One Piece Ace itu kalau Shanks itu memang kuat banget, terus merciless Iya, kepada kalau orang-orang udah yang songong. iya Ya kayak Kid emang yang songong. Nah, nggak ngira-ngira kekuatannya sendiri gitu kan. makanya eh, dengan kita diperlihatkan fleet-nya tuh kayak gini ya memang bounty yang ada untuk Shanks itu ada untuk kekuatannya dan pengaruhnya. Mhm. Jadi walaupun ya bisa dibilang wajar gitu ya bounty-nya secara hitungan Yonko, bounty dia di angkatannya itu paling rendah. Jadi ya wajar aja Mm-mm. karena emang armadanya juga Armadanya paling lemah.
Lemah itu Dia understatement sih, ampas ini tuh. heeh, apa ya, Shanks itu kuat secara individu dan kelompok intinya bajak lautnya dia, itu yang kuat Bajak gitu laut doang. bajak Tapi laut secara rambut merah itu kuat banget. tapi armada secara keseluruhan bisa lebih lemah daripada bahkan lebih lemah daripada Kid loh. Iya, sama tuh abis ini kan ditunjukin kan, bagaimana mereka Heeh, tuh di-one-shot juga sama Kid. iya, Makanya itu, ya ini tuh aku suka ya, aku suka dinamika ini ya, karena kemudian kan ini tuh kayak Luffy kan. beda juga sih Mas, apa Enggak, maksudku, secara individu Straw Hat iya, itu kuat. heeh, Secara individu, secara merek bajak lautnya itu kuat, grupnya bukan armadanya. Orang memperhitungkan tuh bajak lautnya bukan armadanya. tapi It ini loh Mas, armadanya Luffy aja lebih kuat daripada armadanya Akagami. iya iya maksudku nganu apa namanya, kita kita ngelihatnya bukan Iya ini sih, story ya, kita ngelihatnya iya, dari luar tuh, dari kita sebagai pembaca tuh, memang ini tuh pantes disandingin sama Shanks, Luffy tuh, apa, The Next Generation itu loh. iya masih Karena emang ya mirip-mirip kuat, lah, kuat gitu loh, nggak kalau kita ngelihat Kaido sama Big Mom itu kan nggak semuanya kuat ya, kayak bawahan-bawahannya tuh. timpang banget, Iya, kayak kalau apa ya, dari commander ke bawah itu jauh banget. yang kuat itu kan Kaidonya sama Big Mom-nya. Iya, Nah ya kalau walaupun King, Queen, sama ya Katakuri itu ya oke lah ya masih itu satu oke M lah, itu masih kuat lah, cuman ke bawah dikit aja udah jauh banget gitu, Mas. beda sama Shanks. Shanks tuh emang diperhitungkan karena emang sebagai bajak laut, dia tuh serem, Mhm, emang sekuat itu gitu. emang sekuat itu. Nah untuk lebih jelasnya, memang teman-teman harus baca One Piece S sih. Ayo Alex Nah Media, sekali lagi. nah aku sukanya di sini tuh kita di-highlight sifatnya Shanks tuh kayak gimana. Mhm. Kayak dia tuh hati-hati banget mau ngelawan Kid, kayak dia aja bilang ke Metikulus ya, Lakiru iya, dia aja bilang ke Lakiru kalau, "Jangan diremehin loh, gitu-gitu dia 3 miliar," kayak gitu. jangan diremehin, anak baru tuh lu kuat loh. Walaupun masih anak baru. Habis Dia itu juga bilang ke Yasop juga, apa, nanya juga, "Nggak apa-apa nih mereka udah baik-baik aja kan?" Kayak gitu. Beneran orang baik gitu kan dia. pertama orang baik, terus orang emang taktikal. Etikal juga. Dia bener-bener manfaatin informasi juga. Makanya Heeh. dia juga dikasih lihat dia juga nyari tahu soal Kid sebelum nyerang. Sebelum bener-bener tarung tuh dia pengen tahu dulu, Kid Orang itu macam apa. pirates yang kayak gimana. Bisa jadi juga dia jaga-jaga takutnya temen Luffy juga atau gimana. Mhm. Kalau sifatnya kayak Luffy kan mikir-mikir juga. Namanya, eee, berikutnya itu kan Shanks baru nyerang ketika ini ya. Heeh, yang menarik tuh ini. Jadi, ya inilah kekuatannya Kid itu sebenarnya ngeri juga sampai Shanks panik gitu kan. Panik, beneran panik loh, sampai berkeringat itu loh Shanks tuh. Heeh, sampai apa ya, sampai dia bener-bener ya itu Nah, makanya dia merciless langsung pakai jurusnya yang kuat dan gitu. dan Kid itu nggak siap. Posisinya Kid itu siap buat nyerang armadanya, nggak siap buat nyerang Shanks. Karena emang kalau ngomongin bela diri ya, kalau ngomongin pertandingan tuh, yang paling menyeramkan tuh kan counter. Ketika kamu siap menyerang, itu tuh defense-mu hilang. Ketika Mhm, kamu lagi nyerang terus kena counter, itu kamu bisa sekali KO. Itu memang kalau ngomongin secara bela diri, secara silat, itu masuk akal. iya, Dan memang caranya Oda untuk mempersingkat adalah dengan memperlihatkan bagaimana Shanks itu hati-hati, bagaimana Shanks itu tidak meremehkan Kid, terus Kenbun-nya itu damage-nya Kid itu segede apa. Makanya iya, jadi kayak itu armadanya tuh hancur semua loh itu. itu tuh naikin martabatnya Kid, walaupun kemudian lah di one shot aja gitu. Ya karena ini, apa, karena Tank sama sekali tidak meremehkan Kit dan dia Mhm, tahu seberapa besar daya hancur yang bisa dikasih sama Kit. Makanya iya. saya langsung ngeluarin kekuatannya sampai bisa ngalahin Kit di tempat gitu. Makanya emang kalau ngomongin narasi ini tuh make sense semua kok. Cuman Mhm, emang agak bad touch saja sih.
Ya karena Shanks kita cuman dikasih tahu kejadian apa yang akan terjadi kalau Shanks nggak ngelihat gitu loh. Mhm. Andai Sementara lebih kejadian benerannya nggak sama terjadi. ya itu sih, Lau tuh dikasih spot, Luffy dikasih spot gini doang gitu. Jadi emang Iya, agak agak nggak agak timpang aja sih. kasihan Oke, ya. ya oke. Nah, menariknya itu kita juga Yang hanya dikasih apa sih namanya jurusnya ini? Itulah, Sovereign Country apa, nggak bisa bacanya aku itu. Ikoku apa gitu Hako loh. Hakoku semacam semacam itulah. Aku lupa Ini tuh tulisannya gimana. equal sama jurusnya Big Mom, Dan dampak daya Kaido. rusaknya dan Kaido daya rusaknya ya, daya rusaknya. Heeh. Jadi sebenarnya yang menghancurkan Kid itu bukan cuma Shanks tapi memang Elbaf, dan Elbaf memang kan Dory dan petarung Brogy ya. petarung terkuat kan. Jadi ya oke lah. Jadi Ya Dory dan narasinya Brogy kan ini Mas, kapten mereka yang dulu sempat nyelamatin Luffy dengan jurus ini juga iya, dari heeh, ikan koi raksasa itu kan. di Little Garden ya. Nah, maksud gue emang Mhm. ini tuh narasinya emang udah bener. Iya, In emang masuk story-nya narasinya akal. udah bener, masuk akal. Cuman ya kasihan gitu. Kasihan terus, kasihan. Kita ulang-ulang terus ya. Ya gimana ya, emang kasihan banget. Mhm. Ini Yang tuh menarik itu ini sih Mas, apa, si Dory dan Brogy itu nyerang nyerang balik nyerang Kid sampai kayak gini tuh karena mereka juga pegang prinsip yang sama kayak Shanks. Kalau Kid berani nyerang rumah mereka, kampung halaman mereka, kudu siap diserang balik kayak gitu. ini tuh di chapter 1 ya. Heeh, di chapter 1 itu juga sempat dikasih lihat. Nah, ini adegannya itu kayak kalau lu kasarnya ya, kalau lu berani nodong, berarti lu kudu siap mati gitu kasarnya. Ya akhirnya mati beneran. Iya kan habis itu Ini diserang ini langsung sama ini Lakiro kan. pas sama Higuma ya. Heeh, si Mhm. bandit gunung itu. Mhm, mhm. Nah, sekarang gimana Mas nasibnya Kid kira-kira? Enggak, kalau ngomongin aku tuh sebagai bajak laut itu udah tamat kan, karena naratornya itu kan udah bilang bahwa pada saat ini, pada detik ini di Elbaf New World bajak laut Kid sudah dimusnahkan. Jadi Walaupun narasinya ini ya Mas ya, mm, sebenarnya apa? narasinya mirip sama narasi ketika Luffy dan kawan-kawan Ya, dikalahin di Sabaudi. ah, Narasinya mirip persis. cuman kan Cuman bedanya kan satu satunya tokoh utama, tokoh satu utama, satunya bukan gitu ya. mungkin nggak mati karena kan tidak semua yang di kapal itu kan pengguna boy iblis kan. Heeh. Jadi ini tuh untuk menegaskan aja bahwa seremnya Yonko itu seperti apa sih sampai bisa musnahin bajak laut yang growing gitu. Ya apalagi kan apa ya, Yonko itu nggak cuman kru bajak laut mereka, tapi juga ada armadanya. Nah, Mm. Elbaf itu bagian dari armada Kid kemungkinan. Thanks, Elbafnya bukan yang Kid. iya sorry, Shanks. Karena Elbaf itu masih temenan sama Shanks, Atau Kid itu mungkin mereka punya hubungan baik aja bisa jadi. iya temenan mungkin ya. Mungkin kan. Yang jelas Ya sih karena nasibnya Kid kalau secara cerita udah dipastikan selesai. Nasib bajak iya lautnya. Tapi mungkin belum mati dan entah bisa jadi resurface lagi di cover story atau gimana gitu. Di atau mention mungkin aja mungkin. mungkin di akhir cerita nanti bakal ke-mention kalau mereka masih aktif cuman ya kalah gitu, udah Hmm. nggak sebagai bajak laut Kid yang kayak dulu. Karena pasti kan secara mental hancur juga kan. Iya, dihancurin kayak gitu. Sampai sampai ini kalau dipikir-pikir lagi ya, tingkat bahayanya Kid di mata Shanks itu sampai sampai Shanks, Dory, dan Brogy itu nggak peduli sama Rod Poneglyph mereka. Dihancurin aja. Itu nggak diambil kan? Diambil nggak sih, Mas? Heeh. Diambil nggak? Nggak sama sekali Mas, langsung diserang aja habis itu. Habis ini Rod Poneglyph kami tetap diserang. Itu Jadi ya ya emang itu Shanks merciless banget ya. Shanks kejam. heeh, Kejam kalau ke udah orang yang urusannya kejam ke orang yang nyerang dia, yang mengancam hmm, kepentingannya ya. yang mengancam teman-temannya. Mm, Makanya kalau waktu Luffy dulu juga dilindungi banget kan sama Shanks. mm. Ya kita bisa say goodbye lah. Sama ini Mas, ada detail Nah, menarik. ya ini yang penting, paling penting sebenarnya di sini sih.
Menurutku Heeh, chapter ini paling penting ada di sini. Shanks itu nyari segala informasi soal Kurohige. Dia tuh keeping check segala tindak tanduk Kurohige. Makanya dia tuh, loh harusnya kan dia mampir ke Wano, tapi enggak. Itu di mana sekarang? Nyari tahu. Jadi ternyata kemarin itu ke Wano, Shanks itu pengen nahan Kurohige. Kurohige. Soalnya kan bisa jadi kan takut kan, soalnya kalau Kurohige datang ke Wano dalam keadaan Luffy dan kawan-kawan masih sekarat, wah kacau mereka. Nyampah lagi dia. Tapi Heeh, ternyata enggak. Ternyata dia malah ternyata nungguin di luar nungguin Wano. di iya Di nungguin di salah satu pulau jalur ya. setelahnya. Ini tuh memang menunjukkan rivalitas Shanks sama Kurohige itu sedalam itu sih. Betapa Shanks tuh sangat berhati-hati sama Kurohige. Kurohige. Makanya Ya emang seserem itu. konflik mereka berdua ini nantinya akan menarik banget. Menarik. Hmm. Sama yang paling menarik itu dari awal kemunculan Shanks di cover itu selalu muncul bareng sama Kurohige ya. Kurohige. Di cover kalau kalian merhatiin ya, di cover sampul volume One Piece, Shanks sama Kurohige selalu muncul bareng. Entah itu karena mereka disebut sebagai 4 Yonko, entah karena kebetulan emang ada di volume itu, tapi yang jelas dia kalau muncul di cover pasti barengan. Jadi Sejauh ini ya, mereka terikat benang seakan-akan benang merah. ada ikatan Hmm. rivalitas yang kuat gitu kan. Yang nantinya akan kita belum tahu ya ini. Yang kita nantinya mungkin akan dibeberkan udah setelahnya. Mungkin dah dulu ya, Oke itu aja. Nah habis itu Omaewa ting- Sugiwa Omaida. tinggal Kimi ya? bentar Kimi lagi atau banget. Omai? Kimi Hah? ya? Sugiwa Kimida Enggak, atau Omai? aku nggak ingat adegan aslinya gimana di Boku no Hero. Yang jelas habis ini kita akan mengetahui nasibnya Lau seperti apa. Habis ini Iya, kamu nih. Aku yakin nggak apalagi mati kalau sih. apalagi kalau ada yang ke Egghead kan. Jadi mungkin Hmm. kita bakal tahu nasibnya Lau di situ paling nggak apakah dia apa kalah atau menang, selamat atau enggak ya. Mungkin kita bakal tahu dalam waktu dekat. Oke itu aja ya konten Ya kita mungkin kali udah ini. cukup. Cukup panjang karena memang Shanks memang harus dibahas panjang juga gitu. Walaupun munculnya bentar ya sebenarnya. Oh, jangan lupa teman-teman untuk follow kita di Ruang Ngobrol dan medsos OPFCI yang seperti biasa ada di deskripsi. Jangan lupa juga Mm-mm. subscribe. Nah, terus kita coba diskusi soal Shanks dan Kurohige dan Kit ini di komen. Oke, thank you Ya. teman-teman. Yuk, Sampai terima jumpa di kasih. konten berikutnya.